lanjutkan ke, nah ini nomor 24. Jelaskanlah adaptasi berikut. Jadi adaptasi itu ada 3 macam, ada yang morfologi, ada fisiologi, dengan ada tingkah laku. Perbedaannya apa sih antara ketiga ini? Kalau morfologi itu adaptasi yang bisa dilihat dari tampak dari luar. Misalkan seperti ini, jenis burung-burungan. Ada kalian lihat deh perbedaan antara si unggas. Unggas itu misalkan bebek dengan ayam. Kakinya beda. Bebek itu ada selaput-selaputnya. Kenapa sih kok si bebek ada selaputnya? Ini selaputnya untuk berenang. Biasanya digunakan seperti itu, atau ke tempat-tempat yang agak-agak becek-becek gitu. Kemudian kalau ayam itu kan tangannya agak lebih apa sih ya? Ada cakar-cakarnya gitu. Ada kuku-kukunya gitu. Terus fungsinya untuk apa sih? Karena ayam itu sukanya bertengger. Nah, inilah adaptasi morfologi itu seperti itu. Tingkah lakunya dilihat dari bentuk luarnya, bentuk tubuh luarnya. Nah, kalau fisiologi itu kita lihat dari dalam. Misalnya apa nih fisiologinya? Contohnya misalkan seperti ini. Ikan yang ada di laut sama di perairan ini, air tawar itu berbeda. Juga berbeda. Jadi kalau yang kalau di yang di bagian di laut itu kan agak lebih streamline. Kemudian kalau yang itu banyak sisi-sisiknya, biasanya kayak begitu. Jadi fungsinya beda. Terus pada ikan yang di dalam laut itu sedikit mengeluarkan urin, sedangkan kalau yang di perairan tawar itu banyak mengeluarkan urin. Inilah fisiologi itu jadi dari tubuhnya. Nah, kalau tingkah laku seperti apa? Tingkah laku tuh seperti yang misalkan gini. Kalian tahu jati kan? Pohon jati kan? Nah, pohon jati itu kan hanya menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Nah, itu yang dinamakan tingkah laku. Kemudian kalau untuk hewan, tingkah lakunya contohnya adalah bunglon. Kalau kalian pernah lihat bunglon, itu nanti kalau dia nemplok di mana itu sesuai dengan templokannya. Maksudnya gini, misalkan dia menempel di tempat yang warnanya hijau, ya warnanya hijau. Tapi kalau dia nempel di tempat yang warnanya merah, ya dia akan menyesuaikan dengan warna yang ditempelinya itu. Itu yang maksudnya tingkah laku pada si bunglon tadi. Itu ya contohnya jadi kalian sudah paham sendiri ya. Jadi perbedaan antara morfologi, fisiologi, sama tingkah laku. Kita lanjutkan ke nomor 25. Ini ada bagian atom di sini. Jadi atom itu adalah kecil dari suatu unsur, tapi di dalam bagian atom tadi masih ada bagian yang terkecil. Nah, bagian terkecilnya itu apa sih? Ada muatan-muatan. Nah, muatannya itu yang pertama adalah elektron, adalah neutron. Neutron ini inti atom. Jadi inti atom itu ada 2 macam, neutron sama proton. Neutron tidak bermuatan, proton bermuatan positif. Sedangkan elektron itu mengelilingi si inti atom. Muatannya apa? Muatannya negatif. Jadi dalam suatu atom ada 3 bagian lagi. Neutron tidak bermuatan, kemudian proton itu bermuatan positif, dan elektron bermuatan negatif. Oke, kita lanjutkan. Ini tentang prinsip kerja elektroskop. Jadi ada 4 gambar di sini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat. Nah, lucunya si elektroskop ini gini. Jadi kalau misalkan dia ditempelkan ada benda ini bermuatan positif. Jadi kan kalian sudah tahu nih ya, kalau namanya muatan itu positif sama positif itu akan tolak menolak. Kalau positif sama negatif dia tarik menarik. Negatif sama negatif juga dia akan tolak menolak. Nah, sama kayak seperti kerja elektroskop. Jadi kalau didekatkan sama yang negatif, ini tadi sebenarnya dia netral semuanya. Positif negatifnya sama di bagian kepala sama bagian daunnya di sini. Ini namanya daun ya, daun elektroskop. Saat ditempelkan ya sama negatif, nanti ini yang negatif itu akan lari ke bagian bawah, ke bagian daunnya. Jadi kalian ini aja, ingat aja, kalau dia ditempel sama negatif, kepalanya harus positif, dan di bagian bawahnya harus negatif. Ini negatif, ini positif. Jadinya kalau ini sudah benar, ya. Berarti saat elektroskop didekatkan benda yang negatif, elektron-elektron dari kepala elektroskop itu akan pindah ke daun. Tuh, ingat namanya listrik itu, kelistrikan.
yang berpindah-pindah itu adalah elektron, bukan protonnya. Itu ya. Yang berpindah adalah elektron, bukan proton. Kalian harus pahami itu gitu. Jadi, ini saat didekatkan dengan benda negatif, jadi elektron di kepala itu akan pindah ke bagian daun. Jadi yang kepalanya bermuatan positif. Terus kayak mana kalau misalkan didekatkan dengan benda yang positif? Kalau benda yang didekatkan positif, kebalikan nih. Si elektron dari daun itu akan lari ke bagian kepala. Jadi kepalanya itu akan bermuatan negatif. Ini benar. Nah, sekarang kita cek untuk nomor 2 dengan nomor 4. Negatif, positif loh, tapi di bawahnya positif. Ini berarti cara kerja elektroskop yang salah. Nomor 4 sekarang saat didekatkan dengan positif, seharusnya negatif bukan positif. Jadi dia tidak benar. Ini juga tidak benar. Jadi cara kerja elektroskop yang benar adalah pada gambar nomor 1 dengan nomor 3. Ada peristiwa cara pembuatan listrik statis. Jadi kalau benda ada 2 buah benda, yang 2 buah benda digosok-gosokkan itu akan seperti ini. Nah, jadi kalau ada 2 benda nih, di sini adalah si penggaris ini dapat menarik kertas ini karena tadinya digosokkan salah satunya pada kain wol atau kain sutra. Tapi ada perbedaan antara kain wol dengan kain sutra. Apa sih perbedaannya? Kita simak ya. Jadi pada kain yang pertama itu kain sutra. Jadi kalau mistar plastik digosokkan dengan kain sutra, ini kan bendanya awal-awalnya netral. Jadi kalau digosok-gosokkan nanti ada perpindahan elektron. Ingat, yang kalian ingat adalah perpindahan elektron, bukan perpindahan proton. Perpindahan elektron. Jadi adanya kelebihan elektron itu membuat jadi bermuatan atau bermuatan listrik gitu ya. Saat mistar plastik digosokkan dengan kain sutra, ini si elektronnya dari mistar ini pindah ke bagian kain sutra. Elektron dari mistar, dari penggaris itu pindah ke kain sutra. Karena dia kekurangan elektron, maka dari itu dia muatannya positif ya. Mistar bermuatan positif karena elektron pindah ke kain sutra. Kalau kain wol itu beda. Elektron dari kain wol itu pindah ke mistar. Jadi mistarnya itu kelebihan elektron sehingga dia bermuatan negatif. Gitu ya. Jadi intinya kalau pada kain sutra apapun yang digosokkan dengan kain sutra itu hasilnya itu bendanya akan positif. Kenapa dia positif? Karena elektron dari benda itu pindahnya ke kain sutra gitu. Jadi kain sutra tuh ngambil elektronnya orang gitu, ngambil elektronnya si benda gitu. Sedangkan kalau kain-kain lain selain kain sutra itu justru mentransfer elektron gitu. Kalau dia mengambil elektron, jadi si benda tadi itu akan kekurangan elektron sehingga dia bermuatan positif. Jadi apapun yang digosokkan dengan kain sutra hasilnya adalah positif. Selain kain sutra, hasilnya negatif. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Kalian perhatikan gambar nomor 28 ini di sini. Jadi ini diminta dalam menentukan arah aliran arus listrik dengan elektronnya. Jadi seperti apa sih untuk menentukan arah arus listrik dengan elektronnya? Elektron itu akan mengalir ke kutub negatif, dari kutub negatif ke kutub positif. Sedangkan kalau arus listrik itu mengalirnya dari kutub positif ke kutub negatif. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, jadi kalau benda itu bermuatan positif, kemudian satunya lagi bendanya bermuatan negatif, berarti arus listriknya jadi ngalir dari positif ke negatif. Jadi kalian perhatikan di sini, ini arus listrik kita simbolkan dengan I ya, sedangkan elektron kita simbolkan dengan E. Paham ya? Jadi untuk yang pertama, lihat di sini lebih banyak positif. Kalau lebih banyak positif, ya artinya dia bernilai positif ya. Kalau positifnya sedikit, artinya yang banyak apa? Iya benar, yang banyak adalah elektronnya. Berarti ini jenis benda di sini yang A ini adalah negatif, sedangkan yang B adalah positif. Kita lihat di sini, yang di sini sudah jelas banget ya. Untuk benda B itu pasti bermuatan negatif, sedangkan di sini karena sedikit sekali elektronnya, berarti dia bermuatan positif. Nah, sekarang untuk arah aliran arus listriknya pada option A ini,
Berarti ingat dari positif ke negatif, berarti dari sini. Berarti dia akan ke sini, ini untuk I-nya. Tapi arah elektronnya kebalikannya. Jadi dari negatif ke positif, ini elektronnya. Pada poin yang kedua, kita menentukan arah arus listriknya. Arah arus listriknya berarti dari positif ke negatif. Dari sini, dari benda A ke benda B, sedangkan untuk elektronnya dari negatif ke positif, dari benda A ke dari benda B ke benda A. Gitu ya. Gambarkan medan listrik pada muatan listrik positif dengan negatif. Nah, medan listrik itu sebenarnya kan adanya gaya-gaya listrik, adanya gaya listrik itu di sekitar muatan-muatan. Jadi di benda itu masih ada gaya tarik-menariknya nih antara muatan-muatan itu. Jadi antara positif sama muatan negatif itu berbeda. Jadi kalau muatan positif, kalau ada benda positif, ya, itu dia arahnya akan keluar. Jadi medan listriknya di arahnya akan keluar. Sedangkan kalau yang negatif, kalau dia benda negatif, dia masuk ke dalam. Jadi arah medan listriknya dia akan masuk ke dalam. Itu perbedaannya ya. Kalau yang positif dia arahnya keluar, kalau yang negatif dia arahnya ke dalam. Ada dua buah benda bermuatan masing-masing 2 mikrokolom dan 4 mikrokolom terpisah sejauh 3 cm satu sama lainnya. Jadi jika konstantanya K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi hitunglah gaya interaksi antara kedua buah benda tersebut. Ini kalau ada dua buah muatan, ya, itu akan terjadi tarik menarik atau tolak menolak. Terus pasti ada jaraknya di sini ya. Jadi ini berlaku hukum kolom. Jadi hukum kolom itu adalah besarnya tarik menarik atau tolak menolak antara kedua buah muatan. Untuk menentukan hukum kolom atau gaya interaksi antara kedua buah muatan itu disimbolkan seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi disimbolkan seperti ini. F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jadi sekarang di sini satuannya harus kolom, ini masih mikro. Yang ini juga masih mikro, terus ini sentimeter. Ingat, apapun itu harus pakai satuan SI, gitu ya. Karena belum satuan SI, kita ubah dulu nih. Untuk 2 mikro kolom itu menjadi 2 kali 10 pangkat min 6 atau 2 dibagi 1 juta. Sedangkan yang ini 4 kali 10 pangkat min 6 kolom, artinya 4 dibagi 1 juta. Jadi 1 juta itu kan nolnya 6. Jadi lebih praktisnya, lebih mudahnya kita buat seperti ini aja, per 10 aja. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 6. Karena dia dibagi, jadi minus. Jadi minus 6. Nah, beda sama yang ini. 9 K-nya tadi kan 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9 itu artinya nolnya ada 9. Kalau nol ada 9 berarti 1 miliar ya. 1 miliar ya. Kan kalau nulis nol kebanyakan kan ribet tuh kita ngitungnya. Jadi kita buat perpangkatan aja pakai bilangan seperti ini, binominal seperti ini. Jadi 9 kali 10 pangkat 9, ini 2 kali 10 pangkat min 6, dikalikan 4 kali 10 pangkat min 6. Kemudian tadi sentimeter, dari sentimeter itu ke meter itu naiknya 2 kali kan ya. Naiknya 2 kali, berarti dia dibagi 100, 3 dibagi 100. Jadi kita buat enak aja, jadi 10 pangkat minus 2. Ingat kalau dibagi berarti di sisinya minus, tapi kalau dia dikali, kalau nolnya itu misalkan kayak ini ya tadi ya, 9 kali 1 miliar, berarti nolnya positif bukan negatif. Ini jadi 3 kali 10 pangkat min 2. Ingat nih, R kuadrat, berarti dia dikuadratkan. Nah sekarang berapa sih, bagaimana sih hitungannya? Kita hitungnya sekarang ya. 3 dikuadratkan, ini hasilnya 9 ya nak ya. Hasilnya 9, ini ada 9, jadi kita sama-sama bagi 9 aja. Jadi habis ya. Jadi sisanya di sini adalah 10 ini 10 min 2, pangkat min 2 dikuadratkan. Jadi tinggal kamu kaliin aja ini pangkatnya ya. Jadi sini adalah hasilnya, berarti ini 10 pangkat min 4 gitu. Nah sekarang ini habis tadi ya, berarti tinggal 10 pangkat min 4,
Ini 2 dikali 8. 2 kita kalikan 2 sama ini, hasilnya 8. Nah, sisanya 8, berarti ini Ibu tuliskan di sini dulu, sisanya adalah 10 pangkat 9, kalinya kecil, Ibu kecilin aja, kali 10 pangkat min 6, kali, ini juga 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat min 6, terus sisanya lagi di sini 8, 8 per, di sini 10 pangkat min 4. Jadi bagaimana sih caranya? Nah, ini 8-nya kita tuliskan aja di sini karena kan nggak ada nih, nggak ada angka-angkanya, jadi 8 aja ini kan semuanya binominal semua. Jadi 10 pangkat 9 ini berarti kita kurang-kurangin aja nih. 9 dikurangin 6 dikurangin 6 berapa sih? Minus 3. Berarti ini 10 pangkat min 3 per 10 pangkat minus 4. Nah, sekarang bagaimana nih caranya? Ini kita naikin aja ke atas. Nah, kalau dia naik ke atas, dari minus, kan 10 pangkat minus 4 nih. Jadi, kita tulisnya adalah positif. Jadi, kali ini jadi 10 pangkat min 3, dikali ini naik ke atas, berarti 10 pangkat 4. Jadi, nulisnya nggak minus 4 lagi, tapi 4. Jadi, min 3 plus 4. Berarti artinya sisa 1. Artinya sisa 0, 1. Berarti ini adalah 8 dikali 10. Tadi 3 min 3 plus 4 artinya 1. 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 adalah 10. Berarti hasilnya di sini adalah 80 Newton. Itu ya caranya. Jadi kamu harus tahu dulu persamaan hukum kolom. Hukum kolom F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Jangan lupa dilihat dulu nih kalian angka-angkanya apakah sudah sesuai SI atau belum. Kalau belum sesuai SI, kalian buat dulu jadi SI. Ingat kalau mikro itu 10 pangkat min 6 atau dibagi 1 juta, sentimeter harus dijadikan meter dulu. Itu dari sentimeter ke meter itu dibagi 100, atau kita buat jadi bilangan seperti ini jadi 10 pangkat minus 2. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Nah, ini di sini pada gambar ini ada besarnya F. Jadi ada gambar dua buah muatan itu dipisahkan sebesar R, ternyata hasilnya F. Berapa jaraknya sekarang kalau misalkan F-nya itu jadi 16. Berarti kita tuliskan nih. Tadi kan kalian sudah tahu nih ya. F itu tadi itu kan rumusnya K, Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, sekarang yang diubah-ubah adalah F-nya. F pertama itu F. F kedua itu 16. Jadi 16F, atau kita buat aja nih F ini sama dengan 1. Gitu ya. Nah, sekarang jaraknya berapa? Nah, jarak yang pertama adalah R. Kita tulis aja R. R-nya anggap aja 1 aja lah. Tuh, kita tulisnya sama dengan 1. Kemudian sekarang R yang kedua itu berapa? Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Persamaannya kan begini, F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, yang diubah-ubah adalah F dengan R-nya, berarti yang ini kita abaikan aja. Anggap berarti semuanya sama. Berarti kita buat nih, F, kalau itu K Q1 Q2-nya itu kita ini kan jadinya seper R. Nah, karena ini ada dua yang kita bandingin, ada yang berbeda, berarti kita buat F1 per F2. Lihat, untuk F-nya, R-nya di bawah kan, berarti yang di bawah sini adalah R1. Yang di atas itu R2. Oh ya, ini ada kuadratnya ya, jangan lupa ya, dikuadratin. Kuadrat, berarti ini kuadrat, ini kuadrat. Nah, gimana nih? F1 kan sama dengan 1. Terus, F2-nya sama dengan 16. Sama dengan R2 kuadrat. R2 kuadrat, itu yang ditanya. R yang sekarang. Berarti kita tuliskan aja. R
2 kuadrat. Nah, untuk yang ini, R-nya kita anggap 1, huruf R-nya sendiri, jadi 1. Berarti ini 1 kuadrat kan sama dengan 1, gitu. Yang itu kita kali silang ya, 1 kali 1, itu berapa? Berarti 1 kan, 1 kali 1, 1 per 16. Karena yang ditanya adalah si R 2 kuadrat. Nah, yang gini nih, berarti R-nya berapa? Berarti R itu kita akarin aja. R berarti akar dari 1/16. Berapa sih akar dari 1/16? Itu adalah 1/4. Berarti berapa jarak antar muatannya? Adalah 1/4 kali R1. Berarti kita tulisnya hasilnya adalah 1/4 R. Oke, gitu ya caranya ya.